Great. All right. Welcome back in this Andil Cyber channel. My quality time is Jesus. Alright. Tema pada pagi hari ini adalah love that dare to confuse. Kasih yang berani menegur, ya. Karena diam bukan selalu bijak. Ya. Teman-teman, hari ini banyak orang Kristen yang mengira diam itu rohani, padahal seringkali diam itu pengecut. Kita bilang biar Tuhan saja yang menegur, ya nggak? Sering kan dengar seperti ini, seolah-olah itu rohani, biar Tuhan saja yang menegur. Padahal Tuhan seringkali ingin memakai mulut dan hidup kita. Pertanyaannya memang pedas, ya. Apakah kita diam karena bijaksana atau karena takut tidak disukai, takut dikucilkan, takut dipahami, disalahpahami, takut disalah mengerti? Amsal 27 ayat 5-6 mencatat bahwa teguran yang nyata lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Luka yang dibuat oleh seseorang sahabat dapat dipercaya. Alkitab tidak berkata begini, kasih yang tidak pernah menegur itu mulia. Justru sebaliknya, kasih yang tersembunyi bisa melukai lebih dalam. Jadi mari jujur, banyak orang Kristen tidak berani menegur, bukan karena mereka itu mengasihi, tapi karena mereka takut konflik. Padahal teguran bukan menghakimi, teguran bukan merasa paling benar, bukan. Teguran adalah tanggung jawab kasih. Galatia 6 ayat 1 berkata, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Perhatikan, lemah lembut, ya, bukan kasar. Memimpin, bukan membiarkan. Bayangkan seorang ayah melihat anaknya bermain di tepi jurang. Karena tidak mau anaknya menangis, ayah itu berkata, tidak apa-apa, nanti juga dia belajar sendiri. Apa seperti itu? Apakah itu kasih? Bukan, itu kelalaian. Kasih itu seperti mencegah, ya, orang untuk mendapatkan hal yang lebih buruk. Jadi kasih sejati itu mencegah jatuh dan bukan menunggu luka. Teman-teman, kadang orang Kristen seperti ini, saya tidak menegur karena saya bukan Tuhan. Wah, seolah-olah rohani, ya enggak? Tapi anehnya kalau mengomentari di medsos langsung jadi nabi besar. Wow. Yesus mengasihi Petrus, tetapi ia menegur dengan keras. Enyahlah iblis, ya. Matius 16 ayat 23. Pernah ingat bahwa Yesus pernah menegur Petrus? Apakah Yesus kejam? No, tidak. Ia menyelamatkan Petrus dari jalan yang salah. Kasih Yesus itu tidak membiarkan muridnya nyaman dalam kesalahan. Teman-teman, saya pernah dengar, ya, ungkapan bahasa Inggris begini. Silence in the face of wrong is not kindness, it's complicity. Diam terhadap kesalahan bukanlah kebaikan, tetapi keterlibatan. Dan satu lagi, correction is not rejection, it is protection. Teguran bukan penolakan,
melainkan perlindungan, protection ya, perlindungan. Jadi pesan moralnya jelas ya. Kasih yang berani menegur adalah kasih yang rela mengambil risiko demi pertumbuhan rohani. Bukan demi kenyamanan pribadi, bukan ya, karena membiarkan orang yang kita kasih terus salah, ya terus menerus berbuat kesalahan, itu bukanlah kasih, melainkan ketakutan yang dibungkus kerohanian. Seolah-olah kita rohani, nggak mau menegur, biar Tuhan yang menegur, kan begitu. Itu pikiran yang salah, teman-teman. Saya mau tanya ya, tolong jawab, ditulis di kolom komentar ya. Atau ya, renungkan jawaban ini, pertanyaan ini, dan renungkan jawaban Anda. Satu, menurut Anda, mengapa orang Kristen hari ini lebih mudah menasihati di belakang daripada menegur di depan? Dua, apakah Anda pernah ditegur dengan kasih? Dan bagaimana dampaknya bagi hidup Anda? Tiga, jika Anda menegur dengan kasih lalu ditolak, apakah Anda tetap mau taat? Tolong tulis di kolom komentar ya. Ya, menarik hari ini. Ya, kita mulai dengan pertanyaan terhadap masing-masing kita ya. Dan renungkan jawabannya. Satu, apakah Anda lebih peduli perasaan orang atau kebenaran Tuhan? Dua, dalam hal apa Tuhan sebenarnya sudah lama menyuruh Anda menegur, tapi Anda selalu tunda? Tiga, apakah Anda menegur dengan kasih atau dengan ego rohani? Terakhir, empat, apakah Anda mau ditegur seperti saya atau Anda menuntut orang lain juga mau ditegur? Tolong renungkan jawaban Anda. Tuhan Yesus, ampuni kami bila kami sering memilih diam ketika Engkau memanggil kami untuk peduli. Berikan kami hati yang lembut, mulut yang bijaksana, dan keberanian untuk mengasihi dengan benar. Ajari kami untuk menegur tanpa menyakiti dan menerima teguran tanpa memberontak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keep on fire, keep on moving, tetap semangat. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati. Amin. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.